Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadil Adi Nugroho, bisa dipanggil Fadel, dengan NIM C2401231042 dari kelompok 2 Biologi Perikanan. Di sini saya akan mereview ulang tentang materi pada pertemuan ini serta menceritakan kembali apa yang dilakukan pada praktikum pertemuan kali ini. Simak videonya. Untuk materi praktikum kali ini membahas tentang tingkat kematangan gonad atau TKG. TKG sendiri adalah tahap tertentu perkembangan gonad sebelum dan sesudah ikan memijah. Jadi tingkat kematangan gonad ikan sendiri ada dibagi beberapa tingkatan gitu sesuai dengan klasifikasi dari gonad ikan tersebut. Lalu penentuan tingkat kematangan gonad dilakukan melalui dua cara, yaitu secara morfologi dan secara histologis. Secara morfologi, pengamatan berdasarkan ukuran dari gonad tersebut yang diamati secara visual. Lalu yang kedua ada secara histologis, di mana pengamatan dengan cara diamati perkembangan gonad melalui fase perkembangan sel dari gonad tersebut. Nah, untuk fase morfologi, secara morfologi ini kita mengamati gonad secara visual mulai dari bentuknya serta dari warnanya. Sedangkan dari secara histologis kita melalui fase perkembangan sel dari gonad tersebut. Itu bedanya. Lalu tujuan dari praktikum ini adalah adanya pemahaman bagi mahasiswa tentang tingkat kematangan dari gonad suatu jenis ikan. Jadi kita diharapkan dapat memahami ketingkatan dari tingkat kematangan gonad dari suatu jenis ikan, karena jenis ikan tertentu itu memiliki gonad yang berbeda-beda gitu. Materi selanjutnya yaitu ada indeks kematangan gonad atau IKG. Apa sih itu IKG? IKG adalah perbandingan dari berat gonad terhadap tubuh ikan. Jadi di sini IKG sendiri itu membandingkan antara berat gonad ikan itu dibandingkan dengan tubuh ikan tersebut. Dan materi selanjutnya adalah bahasan utama pada praktikum reproduksi 2 adalah analisis fekunditas dan diameter telur. Apa itu fekunditas? Fekunditas adalah jumlah telur masak sebelum dikeluarkan pada saat ikan memijah. Jadi di sini tuh praktikum kali ini tuh membahas tentang fekunditas juga untuk mengetahui jumlah telur matang sebelum ikan itu memijah. Jadi telur itu masih di dalam tubuh ikan. Nah itu kita hitung berdasarkan tingkat kematangannya. Tujuan dari praktikum fekunditas sendiri bertujuan untuk mengetahui jumlah telur yang matang sebelum keluar saat proses pemijahan. Di sini kita menghitung jumlah telur dari ikan tersebut, lalu mengetahui ukuran dari telur ikan tersebut. Nah, untuk itu sebelum praktikum kita harus mengetahui alat dan bahan serta prosedurnya. Untuk alat dan bahan saat praktikum, yang pertama ada timbangan digital untuk menimbang gonad, lalu ada kain lap atau tisu untuk membereskan cairan yang tumpah, lalu ada kamera digital untuk mendokumentasikan setiap praktikum, lalu ada cawan petri digunakan untuk wadah organ atau gonad itu sendiri, lalu ada kertas label ataupun spidol permanen untuk penamaan identitas dari sampel tersebut, lalu ada trash bag digunakan untuk tempat sampah pada saat praktikum selesai, lalu ada alat bedah. Alat bedah ini adalah alat yang sangat krusial, jadi harus kita bawa saat praktikum karena tanpa alat ini kita tidak bisa melakukan praktikum. Lalu ada formalin 10% itu untuk pengawetan organ dari ikan, dan tentunya sampelnya gitu atau gonad dari ikan tersebut. Setelah kita mengetahui alat bahan serta materi-materi untuk praktikum, lalu kita melakukan prosedur saat praktikum. Untuk praktikum pertemuan ini ada beberapa metode yang digunakan, yaitu ada metode volumetri, ada metode gravimetri, dan metode gabungan. Untuk penjelasan sendiri,
metode volumetri adalah metode di mana kita mengukur volume awal dengan volume akhir. Jadi kita menggunakan gelas ukur di mana kita isikan dengan Aquades untuk ukuran pertama dan ditambahkan dengan sampel gonad dimasukkan ke dalam gelas ukur tersebut. Nah, lalu kita ukur pertambahannya. Lalu yang kedua ada metode gravimetri. Metode gravimetri ini menggunakan bobot. Jadi kita menimbang sampel dari gonad tersebut pada timbangan gitu, berapa gram. Lalu ada metode gabungan, di mana metode ini adalah metode penggabungan antara metode gravimetri dan volumetri, seperti itu. Sekarang saya akan menceritakan praktikum pada kali ini. Untuk praktikum kali ini, saya dan rekan saya kebagian untuk meneliti pada metode gravimetri atau menggunakan massa bobot. Nah, di mana yang pertama gonad ikan tersebut kita timbang. Setelah kita timbang, kita bagi gonad tersebut menjadi 3 bagian. Ada anterior, ada middle, dan posterior. Dibagi menjadi 3. Setelah dibagi menjadi 3, kita timbang masing-masing bagian dari gonad tersebut. Setelah gonad tersebut sudah dibagi dan ditimbang, kita letakkan pada cawan Petri dan diberi air Aquades sebanyak 5 ml. Lalu kita gunakan alat bedah, yaitu untuk menghitung telur ikan. Nah, setelah itu kita menggunakan counter untuk menghitung telur ikan tersebut dengan alat bedah yang kita gunakan untuk menghitung ikan selama kurang lebih 50 menit. Setelah kita selesai melakukan penghitungan ikan, kita masukkan pada datasheet dan menghitung menggunakan rumus. Setelah itu kita bersih-bersih dan melakukan pengumpulan data kelompok secara akumulatif. Mungkin sekian yang dapat saya review dan ceritakan pada materi dan praktikum pertemuan ini. Semoga dapat bermanfaat dan menjelaskan secara singkat tentang praktikum kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.